Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Bagus Irawan dari kelas 05 SMJ 006 semester 5 akan mempresentasikan sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur, pemasaran bertanggung jawab menentukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Setelah penentuan ini dibuat dan eksekutif perusahaan memutuskan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Sekarang merupakan tanggung jawab fungsi manufaktur untuk memproduksi barang itu. Manajemen manufaktur menggunakan komputer baik sebagai konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam produksi fisik. Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), dan robotikan. Semuanya menggambarkan cara menggunakan teknologi komputer dalam sistem fisik. 1. Computer Aided Design, yang semakin sering disebut Computer Aided Engineering (CAE), melibatkan penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufaktur. CAD pertama-tama muncul dalam industri sekitar tahun 1960-an dan kemudian diadopsi oleh pembuat mobil. CAD kemudian digunakan untuk merancang segala sesuatu dari struktur rumit seperti bangunan dan jembatan. 2. Computer Aided Manufacturing adalah penerapan komputer dalam proses produksi. Mesin produksi khusus dikendalikan komputer seperti bor dan mesin bubut menghasilkan produksi sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari rancangan. Sebagian besar mesin produksi memiliki mikroprosesor yang telah dipasang dan sebagian dikendalikan oleh komputer mini. 3. Robotik melibatkan penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. Robot industrial diperkenalkan dalam industri mobil sekitar tahun 1974. Sistem titik pemesanan kembali. Setelah komputer pertama diterapkan secara berhasil dan area akuntansi komputer diberikan tugas mengendalikan persediaan, pendekatan paling sederhana adalah pendekatan reaktif, yaitu menunggu hingga saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan, pembelian atau suatu proses produksi. Tingkat barang yang berfungsi sebagai pemicu disebut titik pemesanan kembali. Rumus titik pemesanan kembali. R sama dengan LU plus S, di mana R titik pemesanan kembali, L lead pemasok dalam hari, U tingkat pemakaian jumlah unit yang digunakan untuk terjual per hari, S tingkat safety dalam unit. Material Requirements Planning (MRP). MRP adalah strategi material proaktif. Daripada hanya menunggu hingga saat memesan, MRP melihat ke masa depan dan mengidentifikasikan material yang akan diperlukan, jumlahnya, dan tanggal diperlukan. Komponen-komponen utama MRP. 1. Sistem penjadwalan produksi. 2. Sistem material requirement planning. A. Menentukan berapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diperlukan. 3. Perencanaan kebutuhan kapasitas. A. Untuk memastikan bahwa produksi terjadwal itu sesuai dengan kapasitas pabrik. 4. Sistem pelepasan pesanan. A. Menggunakan jadwal pesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pesanan. Walau sejumlah besar perusahaan menerapkan MRP, mereka tidak selalu menyadari manfaat yang diperkirakan. Pengalaman menunjukkan bahwa MRP cocok untuk lingkungan produksi tertentu daripada yang lain. MRP 2. Oliver Wycke, George Post,
Consultants diakui mengembangkan konsep MRT di luar area manufaktur sehingga dapat meliputi seluruh perusahaan. Hasilnya disebut MRP2 dan kepanjangan huruf-huruf tersebut telah diubah menjadi Manufacturing Resource Planning. Manfaat MRP2: penggunaan sumber daya yang lebih efisien, perencanaan prioritas yang lebih baik, pelayanan pelanggan yang meningkat, semangat kerja pegawai yang meningkat, informasi manajemen yang lebih baik. Pendekatan just in time: menjaga arus material melalui pabrik sehingga minimum dengan menjadwalkan material agar tiba di stasiun kerja tepat waktunya. GIT berlawanan dengan filosofi produksi massal tradisional yang didasarkan dengan LOT besar. Ukuran LOT adalah jumlah jenis barang yang diproduksi sekaligus. Tujuan baru ukuran LOT besar adalah untuk minimumkan biaya produksi. Subsistem input: sistem informasi akuntansi mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dan pemasoknya. Sistem industrial engineering menyerupai subsistem penelitian pemasaran karena terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus. Subsistem industrial engineering mengumpulkan data di dalam perusahaan. IE merupakan analisis sistem yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Subsistem intelligent manufacturing mengumpulkan data dari lingkungan, pemasok, dan serikat pekerja merupakan tanggung jawab khusus manufaktur. Subsistem output: subsistem produksi sebagai suatu contoh cara produksi menelusuri suatu pekerjaan. Anggaplah suatu perusahaan membuat senter sepeda. Senter ini dirakit dari beberapa bagian. Daftar bagian-bagian ini disebut bill of material. Jadwal produksi menentukan kapan tahap-tahap produksi akan dilakukan. Subsistem tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat persediaan suatu barang tertentu terutama dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok tiap kalinya. Subsistem kualitas mengukur kualitas material saat material tersebut diubah. Subsistem biaya mengukur biaya yang terjadi dalam proses produksi. Program pengendalian biaya efektif dibangun berdasarkan dua unsur kunci, yaitu 1. Standar kinerja yang baik, 2. Sistem untuk melaporkan rincian kegiatan yang terjadi. Sekian dari saya, Gani Bagus Irawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.